Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, masih bisa ketemu dengan Bung Rocky Gerung. Walaupun ini kelihatannya terus mobile ini di jalan terus nih Bung Rocky ya, dan udah seger nih pagi-pagi ini. Iya, ini otak saya seger terus. Oh, oke. Karena kita mesti memelihara akal sehat. Karena kekuasaan atau rejim ini atau pemerintahan ini ada dalam keadaan oleng. Jadi mesti ada yang bersiap supaya kalaupun terjadi semacam gempa bumi politik, tidak ada yang dikorbankan. Maksudnya rakyat tidak boleh dikorbankan. Kan persaingan elit untuk mengatur komposisi pemerintahan berikutnya kan tetap berlangsung. Dan kita tahu bahwa kita hidup di atas bara sosial yang setiap saat bisa menyala tuh. Kehidupan itu yang saya kira semua orang tidak boleh tertidur tuh. Jadi harus segar terus pikiran. Ternyata begini Bung Rocky ya, karena Anda itu dilaporkan gitu, bahkan sekarang juga ada modus baru ya, Anda ini digugat secara perdata gitu, melawan hukum ya, kalau kemarin di Jakarta Selatan, sekarang di Cibinong lapor dan sebagainya. Ini kelihatannya ada modus seperti itu, tapi muncul juga perlawanan yang luar biasa juga dari publik begitu ya. Bahkan yang terbaru ini kan, ya ini kalau ini bukan baru juga sikapnya ya, Pak Faisal Basri ini kan sedang eh, polemik dengan Presiden Jokowi dan dikeroyok dia rame-rame oleh stafnya Menkeu, oleh stafnya Pak Luhut dan sebagainya soal hilirisasi. Ini saya kira menarik karena perdebatannya perdebatan substansial, tapi Bung Faisal Basri juga menggunakan kata yang mirip dengan Anda loh, gitu. Sekarang dia menggunakan kata tolol juga. Kebijakannya Iya itu. kebijakan loh ya, kebijakan yang tolol ya, bukan Pak Jokowinya ya. Ya betul kan akhirnya terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi itu. Mulai dari orang akhirnya akan ingat bahwa Pak Jokowi itu nyebar hoax setiap hari kan. Soal apa namanya mobil nasional apa namanya tuh MK. yang iya yang udah dipesan 6.000 unit mana itu udah 7 tahun. Soal ekonomi melesat 10% segala macam tuh. Jadi kalau 11 kita triliun hitung dari 11 triliun uang di 12 kantongnya. triliun ada di Ya. situ tuh. Apa itu kalau presiden nggak berbohong? Kan itu hoax. Karena itu dari awal, mungkin 5-7 tahun lalu saya udah pastikan bahwa pembuat hoax terbaik itu adalah penguasa atau presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan kan. Jadi kelihatannya orang akhirnya mau tuntut kejujuran tuh. Apa sebetulnya yang hendak kalian pamerkan tuh? Nah orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari itu bergelut dengan data. Orang semacam Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang nggak masuk akal. Itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus saya. Semua mereka sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Dalam kasus hilirisasi misalnya, iya kita ngerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, nambah penghasilan. Tetapi yang kita persoalkan bukan output dari hilirisasi, tapi outcome-nya. Outcome-nya itu menguntungkan Cina, outcome-nya itu menguntungkan yang di hulu, bukan yang masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu kan. Jadi kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu masalahnya bukan hilir. Di hulu itu penguasaan industri strategis semacam nikel itu playernya cuma 4 orang, kira-kira begitu. Jadi keuntungannya di mana itu intinya kan. Apalagi kalau dia bilang ini mesti akibat dari hilirisasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan. Ya itu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyek hilirisasi itu kan. Jadi sekali lagi ini tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat tuh. Tiba pada 4 orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer of teknologi karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh Cina tuh. Ada hilirisasi tapi yang masuk kembali ke negara itu bukan seperti yang dijanjikan oleh Pak Jokowi 510 terus segala macam. Itu kan makronya begitu. Tetapi di belakang itu ada insentif soal pembebasan pajak segala macam itu kan diterima oleh Cina. Jadi sebetulnya data-data itu beredar sebagai data. Tetapi kalau kita buat analisis political ekonomi di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya tuh. Jadi kita bedakan antara data makro yang diucapkan Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi
dan memburukkan kehidupan rakyat. Apalagi kalau itu dihubungkan dengan sentimen politik global tuh, bahwa Cina punya satu rencana One Road One Belt dengan segala macam peralatan teknologi dan intelijennya. Jadi itu intinya tuh, bukan sekedar data yang bisa digebuk supaya dia bicara, tapi kita mau lihat itu proses pembentukan kebijakan itu yang dari hulu itu udah bermasalah. Oke, jadi gini, ini saya baca saja data apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Basri ya. Kenapa beliau menyatakan bahwa ini menyesatkan data yang disebut oleh Pak Jokowi itu. Kata dia memang datanya Faisal menyebut bahwa tahun 2014 itu nilai ekspor biji nikel dengan kode HS 260 hanya sebesar 1 triliun. Itu jadi memang angka sebesar itu ya. Dan kemudian didapat ekspor sampai 85,9 juta dikalikan rata nilai, jadi total rupiah yang pada tahun yang sama itu ada 11,86 11.865 per US dollar ini ya. Dan dia mengungkapkan bahwa data tahun 2022 lalu ekspor besi dengan yang ini nikel ini ya tadi itu 27,8 miliar US dollar. Ya, kalau dinilai total sekarang itu memang 413 triliun. Nah, kemudian dia tanya dari mana angka 510 triliun itu? Nah, itu pertanyaan dari Faisal Basri. Dan kata dia, jadi kata dia dari yang diklaim tadi hasil dari hilirisasi adalah 27,8 miliar. Nah, ini kata dia kalau gitu di mana perbedaan data antara yang disampaikan oleh Presiden dan hitung-hitungan saya, kata dia. Memang benar ada lonjakan hilirisasi yaitu 414 kali lipat. Sungguh fantastis. Tapi persoalannya menurut dia duitnya itu kembali kemana gitu. Itu angka di atas kertas ya, yang memang gede. Tapi pertanyaan untuk orang Indonesia di mana itu? Apa artinya itu? Gitu. Ya itu yang kita anggap. Kalau mau melakukan manipulasi, lakukan secara metodologis, jangan sekedar secara politis. Data-data itu kan itu intinya. Dengan akibat kita bisa bongkar seluruh kebijakan Presiden Jokowi dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya misalnya. Coba kita lihat perampokan yang sama juga dilakukan di era Orde Baru, tapi yang balik ke negara itu mungkin 20, 30, 50% bahkan masih bisa balik tuh. Ambil aja 30% balik ke negara tuh. Artinya itu berubah menjadi infrastruktur keadilan sosial, SD Impres, puskesmas segala macam. Itu zaman Pak Harto. Zaman Pak SBY berkurang, mungkin tinggal 27%, 25% yang balik ke negara tuh. Zaman Pak Jokowi coba hitung tuh, 1 digit pun nggak nyampe tuh yang balik ke negara. Kan itu intinya kan. Jadi kalau kita melihat ujung dari data-data itu, memang disparitas yang terjadi di kita itu menunjukkan bahwa hasil ekstraktif industri kita tidak kembali pada rakyat yang memiliki tanah-tanah itu secara nenek moyang. Kan itu intinya kan. Jadi keistimewaan ada pada segelintir orang. Data-data itu yang mestinya diperdebatkan. Kalau berani berdebat, ayo dibuka data itu. Bukan sekedar data, tapi dalam perbandingan yang lebih political economy. Kan itu intinya tuh. Jadi kalau cuma sekedar adu data, ya itu tentu kita akan bilang ya pemerintah menguasai big data. Dan dia berbohong dengan big data itu kan. Tetapi kita mau jujur, lakukan forum akademis dan kita debat, kita nilai itu. Kasih perspektif tuh. Anda pakai perspektif, pemerintah pakai perspektif agregat makro, ada ke tempat lain atau ada argumen lain yang mempergunakan pendekatan ekonomi politik. Kan dasar-dasar itu yang mesti kita pastikan bahwa kalau mau jujur buka supaya publik dengar itu dan undang pengamat internasional, analis internasional yang lebih fair sebetulnya nggak terlibat dalam politik. Sekarang begini ya, mungkin kalau orang seperti Anda, orang seperti Bung Faisal Basri, ini kan kritik oposisi lah, kritik ke pemerintah. Sekarang saya buka lagi nih jejak digitalnya ini. Pak Jokowi kan beberapa waktu yang lalu pernah membanggakan juga. Nah ini juga dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang disebut tertinggi di dunia, 27%. Ini fantastis banget begitu ya. Dan waktu itu dia mewanti-wanti, beliau ini Pak Jokowi wanti-wanti harus dijaga, wanti-wanti. Tiba-tiba kemudian Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, ini kader PDIP loh ya, itu curhat kepada Ibu Sri Mulyani bahwa iya betul memang 27% pertumbuhannya, tapi yang dampak ke rakyat tuh nggak ada dampaknya, itu larinya ke Cina. Ya itu intinya cara membaca data tuh. Pak Jokowi kok nggak diajarin oleh timnya itu supaya jangan sampai mengucapkan sesuatu yang ujungnya itu sekedar data itu. Kan data itu mesti kita baca secara sosiologis bermakna nggak data itu tuh. Memang secara ekonomis atau secara hitungan akuntansi iya 27% itu. Dan di mana itu dibagi-bagi? Ya bukan di Halmahera kan, atau bukan di Maluku Utara kan? Karena itu didistribusikan secara buruk.
Sementara daya beli rakyat Sumatera Utara itu ukuran dari bupati kan. Jadi bupati betul kalau dia bilangnya memang betul Gubernur, Bung 27%. Rocky, Gubernur Sorry, Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara memang betul ada 27%, tetapi distribusinya kemana itu? Itu sama seperti orang bilang, wah ini es krimnya enak karena itu bila es krim yang paling hebat tuh das apa. Iya, tapi itu mahal banget. Yang bisa beli itu cuma 2 orang. Sama juga dengan tipu-tipu data itu, 27% growth itu bahkan parameter yang melampaui seluruh teori ekonomi dari Adam Smith sampai sampai Mukidi Smith itu nggak ada data di mana orang bertumbuh 27% itu gila itu kan. Jadi belum pernah ada kasus yang menghebohkan seperti pembohongan publik di sini nih. Seolah-olah karena 27% maka itu artinya terbagi merata tuh. Jadi kompilasi dari keterangan-keterangan Pak Jokowi itu satu waktu akan dibuka kalau Pak Jokowi udah lengser. Itu bahayanya tuh. Karena Pak Jokowi berbohong terus tuh. Paling tidak ada keterangan bahwa ya yang saya sebutkan itu tidak menghasilkan keadilan sosial. Bilang aja bahkan ada 30% pertumbuhan tetapi tidak menghasilkan keadilan sosial. Artinya ada kebijakan yang tidak berbasis Pancasila, tidak berbasis kemanusiaan adil dan beradab, tidak berbasis persatuan Indonesia, tidak berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan Pak Jokowi mestinya mengakui itu tuh supaya jangan jadi konyol. Ya. Nggak, ini kalau kita mau dalam posisi berbaik sangka ya, Bung Rocky, mungkin ya Pak Jokowi itu disodorkan data-data saja ya, data-data yang menyenangkan buat beliau gitu, dan jangan-jangan beliau memang maunya juga dapat data-data yang menyenangkan. Tetapi kalau kemudian elaborasinya salah gitu, dan kemudian juga penjelasannya salah, akan jadi ini dampaknya seperti yang disebut tadi. Ini Pak Jokowi bisa juga dituding membuat keonaran loh kan, minimal di media sosial lah, minimal di perdebatan di WhatsApp group gitu. Ya, anak statistik semester 1 juga paham itu penipuan semacam itu kan. Atau yang mereka yang belajar makroekonomi awal yang ngerti bahwa iya memang, tetapi poin kita itu bukan dalam bentuk angka ansih, tetapi dari mana angka itu muncul dan apa akibat dari angka itu. Kan secara makro itu artinya ada disparitas. Kenapa Pak Jokowi nggak bilang memang, tetapi itu disparitas hasilnya. Kan dasarnya begitu, dasar berpikirnya kan. Tapi Pak Jokowi tentu ingin memamerkan sesuatu yang dia pikir orang nggak akan kritik. Kan itu juga konyol kan. Pak Jokowi masa nggak ngerti bahwa soal-soal semacam itu yang kita sebut dimensi ketidakadilan adalah akumulasi yang tidak berbasis pada distribusi, pada kemana 27% itu tuh. Kan itu dasarnya kan. Apa Pak Jokowi nggak sadar atau nggak ngerti bahwa dia menulis tentang ekonomi yang basisnya kerakyatan dan distribusinya kembali pada rakyat di dalam nawacita, di dalam apa namanya tuh revolusi mental. Kan semua itu ide yang dia ucapkan kan. Artinya dengan kata lain, kehidupan kita itu ditumbuhkan dengan data yang palsu dulu. Oh, di mana palsunya? Datanya benar, tetapi reasoningnya palsu gitu. Jadi saya mau masuk dalam upaya untuk menerangkan aja, ini bukan lagi dalam upaya nyinyir. Ini memang faktualnya begitu. Dan ilmu pengetahuan kan nggak bisa ditipu oleh headline istana. Yes, oke. Ya, saya kira kalau ini terus menerus ya, apalagi ini kan di menjelang di akhir periode kekuasaannya Pak Jokowi, ini akan menambah catatan buruk ya. Padahal harusnya kan biasanya orang menjelang akhir ini memperbaiki hal-hal yang buruk gitu ya, bukan menambah keburukan yang terjadi. Karena kita akan kembali bertanya nanti pada Pak Jokowi. Sekarang ini kita bertanya, Pak Jokowi ingin dikenang sebagai presiden sebagai seperti apa sih nantinya? Kan saya kira itu yang paling penting buat seorang pemimpin seperti Pak Jokowi. Iya, mungkin nanti akan ada biografi Pak Jokowi itu ditulis oleh seseorang dari dalam kabinet. Jokowi berhasil memoles kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara 27%. Dan kemudian ada orang yang bilang, oh iya, tetapi 27% itu adanya di Jawa, adanya di Jakarta, adanya di Solo, bukan di Halmahera. Walaupun tambang-tambang ekstraktifnya ada di Halmahera. Kan begitu cara bicaranya kan. Lalu orang malu, ini kok Presiden Jokowi nggak ngerti ya, bahwa Indonesia ini membutuhkan keadilan sosial. Nah, keadilan sosial itu tidak bisa diukur dengan pertumbuhan 27%. Dia mesti diukur dengan distribusi. Itu yang bahkan unequal growth. Itu kan teori dari zaman 40-50 tahun lalu kita ngerti uneven development, itu semua teori begitu. Ada pertumbuhan tetapi tidak merata tuh. Ada akumulasi tetapi tidak ada distribusi. Kan dasarnya gitu. Sementara dunia sebetulnya udah berubah tuh. Semua mereka yang hadir di Davos, itu tempat para kapitalis berpikir Januari yang lalu, mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin keadilan itu didistribusikan kalau sekedar growth. Kan itu kan. Karena itu mulai muncul tentang solidaritas sosial, tentang pentingnya kooperasi, tentang
kehidupan yang harusnya didasarkan pada kebutuhan dasar rakyat, pada basic needs. Itu seolah-olah ini ada Sri Mulyani di situ, ada udahlah yang lain mungkin menteri-menteri neolib yang optima forma, tidak peduli dengan keadaan nyata, hanya bermain soal monetarisme itu. Tapi Sri Mulyani paling enggak tuh ngerti soal-soal begituan, dan dia juga akhirnya jadi dungu juga. Nah, itu masih mending kalau yang Anda tadi sampaikan, walaupun tidak boleh ya, bahwa itu, oh ternyata pertumbuhannya di Jawa, di mana realitasnya Jawa nggak tumbuh seperti itu. Tapi kalau minjem istilah bahasanya Faisal Basri, justru yang tumbuh itu di Cina, karena yang untung hilirisasi yang diuntungkan di Cina. Ya, apalagi. Jadi seolah-olah memang pertumbuhannya di Ternate, tetapi impact-nya itu bukan pada Ternate. Jadi palsu sebetulnya. Jadi itu pertumbuhan yang diinjus oleh oligarki yang ada di Jakarta, kira-kira begitu. Dan oligarki yang di Jakarta menyumbang pada oligarki yang ada di Cina, di Beijing. Kan itu jalan pikirannya begitu kan. Jadi saya mau terangkan itu dari segi penalaran ilmu ekonomi atau political economy. Dan dasar kritik kita adalah karena kita adalah negara yang basisnya keadilan sosial, bukan basisnya libertarianisme itu. Jadi bahkan sampai pada fondasi filosofi ilmu ekonomi kita bisa debatkan di situ kan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya. Kita 0% ya. Ya, sampai ketemu dalam perdebatan akademis. Ingat tidak ada bohong-bohongan data. Yes, nanti kita lanjutkan lagi ya ngobrolnya ya Bung Rocky ya. Oke.